Perkenalkan, nama saya Muhammad Najibullah. Saya instruktur kejuruan peternakan BPVP Bandung Barat. Saat ini kami tergabung dalam tim inovasi BPVP Bandung Barat yang sedang mengembangkan fooder pakan ternak. Pada musim-musim tertentu seperti musim kemarau dan musim pancaroba, ketersediaan hijauan pakan sangat sulit dan terbatas. Hal ini yang menjadikan masalah bagi peternak dalam menyediakan hijauan pakan untuk ternaknya. Bila pun ada, pastinya kualitas dan kuantitasnya akan menurun. Hari ini karena ketersediaan air yang sangat terbatas. Untuk mengatasi kekurangan pasokan hijauan untuk peternak, kami BPVP Bandung Barat berinovasi untuk menyediakan hijauan pakan dengan sistem fooder. Fooder merupakan hijauan pakan ternak yang ditanam melalui media air yang bernutrisi sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas, kemudian juga perawatannya mudah dan juga nutrisi yang relatif lebih tinggi dibandingkan rumput biasa. Hal ini menjadi keuntungan bagi peternak karena mereka tidak harus menyediakan lahan yang luas. Dengan lahan yang terbatas sekalipun kita dapat membuat fodder seperti ini dengan cara membuat berrak-rak. Dan kualitas dari fodder ini telah banyak dilakukan penelitian bahwa kandungan protein dari fodder ini lebih baik dibandingkan rumput biasa. Keuntungan lainnya dari pemanfaatan fodder ini adalah waktu panen yang relatif lebih singkat. Fodder dapat dipanen pada usia 12 sampai 14 hari dengan ketinggian 10 sampai 15 cm. BPVP Bandung Barat melalui tim inovasi mengembangkan complete fooder. Apa itu complete fooder? Complete fooder adalah gabungan dari beberapa benih yang kita tanam menjadi satu rak sehingga nanti akan menjadikan satu kesatuan complete fooder yang dapat saling melengkapi. Di mana di dalam satu rak tersebut ada benih rumput dan juga benih legum, sehingga masing-masing sifat dari rumput dan legum ini akan saling melengkapi, sehingga ketika nanti dijadikan pakan fungsional akan memberikan nutrisi yang optimal bagi pertumbuhan ternak. Tahapan dalam pembuatan fodder ini dimulai dari pemilihan benih. Pastikan benih yang akan kita gunakan adalah benih yang benar-benar berkualitas dan memiliki daya tumbuh minimal 80%. Selanjutnya, benih dilakukan perendaman selama 12 sampai 24 jam. Kemudian, kita lakukan penyemaian sampai dengan panen. Nah, pada proses penyemaian ini dilakukan penyiraman. Pada fase 1 sampai 4 hari, penyiraman dilakukan 2 kali sehari. Selanjutnya, seiring dengan bertambahnya umur fodder, maka intensitas dari penyiraman akan ditambah. Pada proses penyemaian, kita perlu lakukan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan fodder kita atau penyemaian kita itu sesuai dengan prosedur. Pertama, kita bisa lihat dari perakarannya, apakah terdapat jamur atau tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyemaian kita itu gagal ketika terdapat jamur. Nah, ini juga akan mengurangi kualitas dari fodder kita. Ketika pakan yang berjamur ini diberikan ke ternak, maka akan menjadikan efek negatif bagi ternak kita. Fodder yang sudah berumur 10 sampai 14 hari dapat dipanen dengan ketinggian 10 sampai 15 cm. Hal ini ditandai dengan perakarannya yang sudah tebal dan juga fodder atau hijauan ini sudah siap untuk diberikan kepada ternak.
Fodder mungkin untuk saat ini belum mampu untuk menggantikan hijauan pakan secara keseluruhan. Akan tetapi, fodder mungkin dapat dijadikan sebagai pakan fungsional. Kita tahu bahwa fodder memiliki kecernaan yang sangat bagus dan juga kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan hijauan pakan lainnya. Fodder ini dapat diperuntukkan sebagai pakan fungsional untuk ternak yang lepas sapi seperti domba, sapi, ataupun ternak lainnya. Kami, tim inovasi BPVP Bandung Barat, untuk mengembangkan inovasi fodder pakan ternak ini, kami telah melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari FGD, penyusunan fodder pakan, kemudian penyusunan program pelatihan, dan telah melaksanakan uji coba program pelatihan di tanggal 12 sampai dengan 28 November 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, Universitas Persatuan Islam, Universitas Tidar Magelang, Young Farmer Farm, Amazing Farm, dan Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Dirjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan RI yang telah mendukung kami dalam mengembangkan fodder pakan ternak. Dengan inovasi fodder pakan ternak ini, maka peternak mampu mandiri dalam menyediakan hijauan pakan. Peternak adalah garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan yang diterapkan di Indonesia. Peternak sukses, Indonesia emas. Itu kita tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya pakan ternak ini menjadi biaya produksi yang sangat mahal juga di suatu peternakan. Makanya dengan adanya inovasi fodder ini bisa menjawab tantangan nih ke depan, peternakan itu bisa lebih efisien. Apalagi pakan-pakan fodder ini sebetulnya di luar negeri itu sudah banyak yang mengaplikasikannya. Tetapi memang di Indonesia masih terkendala ya, karena modal awal dari pakan fodder ini memang cukup tinggi. Tetapi kalau orang sudah melihat bagaimana kandungan nutrisi ditunjang dengan produktivitas, ini bisa akan menjadi inovasi yang sangat bagus ya untuk diterapkan di peternak-peternak. Jadi pada intinya adalah ini tinggal tunggu momentum saja bagaimana fodder ini ke depan. Nah, kita akan banyak pasti peternak yang mengadopsi inovasi ini untuk dijadikan aplikasi kepada ternak-ternaknya. Nah, ke depan bagaimana para akademisi maupun peneliti terus berupaya agar fodder pakan ternak ini menjadi pakan utama bagi ternak, sehingga mampu menunjang sebagai kemandirian pangan sesuai dengan kebijakan Presiden hari ini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, kami selaku akademisi sangat mendukung inovasi fodder pakan ternak ini, mendukung penuh dengan segala apa yang kami miliki, sehingga ini dapat diaplikasikan secara menyeluruh untuk para peternak di Indonesia.